Halo, selamat siang Sobat AST. Jadi hari ini kita kedatangan Bapak Ayatullah. Selamat siang Bapak. Siang. Jadi hari ini pembahasan materi kita bersama Bapak Ayatullah terus biasanya Bapak Rey. Bersama Bapak Rey tentang PKPU. Jadi boleh dijelasin dulu nggak sih PKPU itu apa sih Pak? Mungkin di sini teman-teman AST masih banyak yang belum tahu. Oke, PKPU itu penundaan kewajiban pembayaran utang. Itu biasanya suatu langkah hukum apabila terdapat suatu debitur yang sudah punya utang lebih dari satu jatuh tempo dan belum dibayarkan secara lunas, sehingga pihak kreditur itu berhak untuk menempuh upaya hukum, yaitu mengajukan permohonan PKPU di pengadilan. Untuk prosesnya itu gimana Pak? Proses pengajuan PKPU-nya seperti apa? Kalau proses pengajuan PKPU-nya itu pertama tentu harus diajukan di pengadilan niaga ya. Dia itu spesialis legal, artinya dia pengadilannya itu khusus, itu pengadilan niaga di mana kreditur itu bertempat tinggal atau berdomisili. Nah, nanti saat kreditur ya itu dapat mengajukan ke pengadilan tersebut, tapi syaratnya dia harus ada dua kreditur ya yang utangnya sudah jatuh tempo dan harus dibayar. Itu gugatannya itu dia gugatan sebenarnya ya dalamnya itu sederhana aja. Dia nanti melakukan bahwa si debitur ini sudah tidak dapat memenuhi kewajibannya ya, sehingga dijadikan PKPU. Terus debitur nanti dalam sidang itu dikasih kesempatan dia untuk mengajukan perdamaian. Gimana caranya dia mengajukan perdamaian ya, seperti apa gitu. Nanti kalau tidak terpenuhi debiturnya itu dinyatakan pahit gitu. Berarti semua perusahaan bisa ya Pak, bisa kena pilot ya? Iya, semua, bukan hanya perusahaan sebenarnya. Pilot itu juga bisa dilakukan terhadap orang pribadi. Jadi kalau pemain Mbak Nahda ini ya ada utang gitu kan sama teman 2 orang, urusan utang gitu, terus nggak mau bayar, itu temen itu bisa ngajuin PKPU kepada Mbak Nahda. Nanti kalau dikabulkan atau tidak tercapai homologasi ya, tidak terdapat kesepakatan, itu nanti semua harta pribadinya Mbak Nahda itu disita sebagai objek pilot dan digunakan untuk membayar hutang-hutang. Jadi nggak hanya perusahaan, tapi orang pribadi juga bisa gitu. Terus kalau untuk tadi kan ada Bapak bilang bisa melalui perdamaian. Nah itu kalau untuk perdamaiannya sendiri proses itu kayak gimana Pak? Prosesnya itu nanti gini, sebenarnya pada saat sidang PKPU itu kan ada beberapa tahap ya. Itu ada nanti salah satu tahapnya itu adalah tahap pembahasan dan voting. Nah di dalam tahap pembahasan dan voting itu nanti si debitur itu mengajukan tawaran perdamaian. Umpamanya utang kita ini, umpamanya ya, si utang debitur ini 100 juta. Dia akan menawarkan, oh begini nih, saya akan melunasi utangnya dalam waktu umpamanya 1 tahun. 1 tahun sebulannya umpamanya 90 juta atau something lah itu. Nah kalau dia disetujui tawaran perdamaian tadi, maka akan dibuatkan homologasi. Homologasi itu artinya suatu penetapan yang disetujui oleh hakim ya terhadap suatu kesepakatan damai gitu. Itu perdamaiannya seperti itu. Tapi kalau nggak tercapai ya pilot gitu. Berarti kalau nggak tercapai lanjut ke tahap selanjutnya di pengadilan? Ya, kalau dia nggak tercapai, jadi gini, nanti di dalam proses PKPU itu kan ada maksimalnya ya, ada maksimal harinya ya. Kalau dalam waktu maksimal harinya itu terlampaui, terus tidak terjadi kesepakatan, maka 1 hari setelah batas waktu tersebut itu lewat, maka si debitur itu dinyatakan pilot, sehingga dia masuk lagi proses yang baru, proses pilotan ya.
Nanti pilot itu prosesnya nanti asetnya didata sama kurator, terus dilipidasi semuanya, dipakai untuk membayarkan hutang kepada kreditur-kreditur. Gitu. Berarti alurnya beda ya Pak, setelah perdamaian itu kalau nggak tercapai perdamaiannya berarti bisa masukin alur baru di karena pilot sudah bisa kena pilot kalau tidak tercapai. Makanya sebenarnya penting prosesnya itu. Kalau si debitur tidak mampu meyakinkan si kreditur, maka besar kemungkinan perusahaan atau orang tersebut pilot gitu. Prosesnya lanjut lagi, nanti ada lagi bukan PKPU lagi tapi kepilotan ya. Terus Bapak mungkin ada mau kasih saran kepada perusahaan-perusahaan? Saya gini ya, kalau masalah PKPU itu ya satu ya, kalau saran saya sebaiknya memang sebelum masuk proses kepilotan PKPU di pengadilan, ada baiknya itu perusahaan-perusahaan itu menjaga walaupun dia punya hutang, dia memaintain hutangnya. Artinya walaupun dia terlambat, dia tetap harus jaga hubungan sama kreditur-krediturnya supaya jangan sampai karena kebiasaan orang Indonesia, perusahaan kalau dia nggak bayar utang justru dia kabur, sehingga si kreditur ini harus menempuh jalur pengadilan. Saran saya ya bagusnya hutang-hutang ini ya di-manage dengan baik, walaupun kita ada utang hubungannya, komunikasinya tetap harus lancar gitu untuk meminimalisir supaya jangan sampai masuk dalam proses PKPU apalagi kepilotan gitu Mbak. Terima kasih Bapak atas infonya. Oke, saya juga terima kasih. Ya, sampai ketemu lagi. Setelah ini kita ada topik lain. Topik lainnya. Dengan siapa? Dengan Bapak Dedi dan Kak Diva. Jadi tunggu selanjutnya. Ya, semoga sukses ya. Terima kasih Bapak. Ya. Sukses selalu Pak. Terima kasih. Om.